tetap di channel Inspirasi Jawa Tengah. Kami sedang mewawancarai beberapa tokoh yang menyukai lagu-lagu Didi Kempot. Salah satu yang sudah bersama saya adalah Bapak Sutikno, Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Negeri Semarang. Betul Pak Sutikno, nggih? Betul. Betul. Biro Umum Hukum dan Kepegawaian. Biro Umum Hukum dan Kepegawaian. Ya. Jadi artinya bahwa profesi bukan penyanyi, nggih. Tapi, nah ini sedikit aja. Kenapa Pak Tekno suka lagu-lagu Didi Kempot ini? Iya, betul Pak Bambang. Karena Mas Didi Kempot itu sangat produktif ya. Terus lagunya itu sederhana. Lagunya itu sederhana, mudah untuk diikuti. Itu mudah untuk diikuti. Sehingga saya senang sekali itu kalau dengan Mas Didi Kempot itu. Iya, almarhum luar biasa. Lagu yang paling disukai Pak Tekno apa? Saya biasanya ya ke Taman Asmoro, Sewu Kutha, itu seperti itu. Tadi Sewu Kutha sudah dinyanyikan dengan bahasa Indonesia oleh Profesor Rustono. Jadi mungkin Pak Tekno yang ke Taman Asmoro ya, dicoba. Oh ya. Bingung rasane hatiku, arep sambat nanging karo sapa. Nyatane ora aku ngrasake hatiku sang saya nelangsa. Wes tak lali-lali malah sang saya kelingan nganti tekan besok kapan nggonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke Taman Asmara. Prasasat ra bisa lali. Esok awan bengi tansah beda ati. Begitu Mas. Oke, Pak Tekno pensiun masih lama atau sudah dekat? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ya? Iya. Siap-siap jadi penyanyi nanti Pak kalau sudah. Ya. Kalau menurut penjelasan kenapa ini lagu-lagu Didi Kempot begitu disukai banyak kalangan gitu Pak Tekno? Kalau menurut saya di samping mudah syairnya itu juga nadanya itu juga hampir serupa. Nadanya itu hampir serupa. Iya, sehingga mudah ya. Misalnya stasiun balapan, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir itu misalnya Suketeki. Ya itu hampir sama. Iya. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya memang lagunya almarhum itu luar biasa. Jadi mudah diterima, kemudian syairnya tidak sulit-sulit dan mudah dihafalkan. Itu saya banyak itu ngapal, ya banyak menghafalkan. Misalnya seperti yang ya di itu stasiun balapan itu juga banyak yang seneng, banyak yang apal gitu. Itu Pak Bambang. Ya. Itu juga karena bahasa Jawanya itu bukan bahasa Jawa yang susah ya, bahasa Jawa yang sehari-hari kan. Iya betul, yang mudah sekali. Pasaran istilahnya. Bosonya itu bahasa pasaran. Baik Pak Tekno, terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Dalam kegiatan ini, mudah-mudahan ini perlu berkembang. Kita lagi yang agak rame, ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Belum lama ini kita sudah menayangkan wawancara dengan
Mbak Yan Velia, istri almarhum Pak Didi Kempot, yang bertekad untuk meneruskan perjuangan atau merawat warisan 700 lagu-lagu yang ditulis Pak Didi Kempot. Nah, kemudian dia juga mengajak kerjasama atau mempersilahkan siapapun untuk terus menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot. Karena itu kami mencoba nanti mengumpulkan banyak kelompok masyarakat siapa saja yang berminat untuk menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot, akan kami beri kesempatan. Malam hari ini saya sudah bersama Pak Ali Muhtar, Pak Camat Genuk Kota Semarang. Beliau suka menyanyi, sekarang kalau nggak salah punya grup kasidah, Pak ya. Bahkan sudah punya grup kasidah, punya grup dangdut. Ya, grup dangdut, dan sudah merekam suaranya, ya, sudah dibagi-bagi ke ping CD-nya. Pak Ali Muhtar, sekarang sebagai Camat Genuk. Kapan sempat nyanyinya, Pak? Ya, kalau pas waktu luang, Pak. Ya, setelah saya punya 2 grup, dangdut sama kasidah. Dan itu justru membantu untuk melaksanakan tugas Bapak, Pak, ya, untuk komunikasi dengan masyarakat, ya? Ya, paling enggak cukup membantu lah untuk kita lebih dekat ke masyarakat. Ya, betul. Bagaimana komentar Bapak tentang campur sari yang sekarang begitu marak, termasuk lagu-lagu yang ditulis oleh Mas Didi Kempot almarhum? Ya, ini memang luar biasa ya Mas Didi Kempot ya, dan kita juga cukup prihatin. Ternyata dia cepat meninggalkan kita. Campur sari dengan adanya Mas Didi Kempot ini kan kemajuannya luar biasa. Terlebih di akhir-akhir ini dengan label ambiarnya itu wah benar-benar luar biasa. Saya sendiri juga saya lebih cenderung ke dangdut, cuman campur sari lagu-lagunya Mas Didi Kempot juga sering saya nyanyikan kalau pas dapat tanggapan, Pak. Ya, jadi yang menurut saya yang luar biasa itu karena lagu-lagu campur sari ini disukai anak-anak muda, padahal lagu-lagu ini berbahasa Jawa. Itu yang masa depannya cukup bagus untuk bahasa Jawa ini. Ya. Bagaimana pendapat Pak Ali? Pak. Ya, ini malah justru saya melihat bahasa Jawa jadi mendunia. Karena teman-teman saya sendiri kan seluruh Indonesia. Hampir lagu-lagunya Mas Didi Kempot ini hampir bisa semua, walaupun mereka mungkin juga secara arti pastinya mungkin juga nggak begitu tahu. Nah, inilah namanya musik itu memang universal. Terkadang orang bisa menyanyikan bahasa mana saja, tapi artinya sendiri mungkin nggak begitu tahu. Kayak saya bisa nyanyi bahasa Arab, gambus itu kan juga artinya nggak tahu juga. Nggak tahu. Seperti itu Pak Bambang. Iya, betul. Apa lagu yang paling disukai Pak Camat dari Mas Didi Kempot? Saya hanya ngikuti tren aja, Pak. Kalau selama ini kalau kita di acara paling ya banyak yang dinyanyikan kan pamer buju, cidro, kalung emas. Tapi kalau saya sendiri sebetulnya saya itu lebih cenderung ke lagu-lagu melo. Jadi yang kita sedih-sedih itu malah kelihatannya rotok cocok dengan warna suara saya. Saya pernah dengar ketika Bapak jadi Camat Mijen itu, Bapak nyanyi Suketeki. Oh ya, waktu itu ya. Sekarang mau nyanyi apa? Silakan untuk kenangan kepada Pak Didi Kempot. Nyanyi Kalung Emas saja ya. Monggo Pak. Mas, suaranya kalau nggak bagus loh. Karena saya bukan penyanyi, hanya sekedar hobi aja. Iya, nggih. Mulai nih, Pak. Nggih, mulai, Pak. Ya. Bismillah sih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalung emas sing ana kulumu saiki wis malih dadi biru, luntur kaya tresnamu, luntur kaya atimu, saiki kowe lali karo aku. Kalung emas
Kuwi mbiyen tatuku tak pasrahke mung kanggo sliramu. Kedero atiku saiki kowe lali karo aku. Terus Pak, udah ya? Tahun Pak Camat. Jadi Ya. Pak Camat sendiri tadi suka lagu-lagu melo. Dan Ya. itu hampir semua penggemar Ya. apa itu Pak Didi Kempot itu, Sobat Ambyar itu juga suka itu. Kira-kira kenapa Pak? Orang kok malah suka lagu sedih-sedih gitu? Enggak tahu ya. Mungkin kan karena biasanya lagu-lagu itu kayak ungkapan hati. Jadi orang biasanya kalau pas sedih pengennya kan nyanyi. Yeah. Nah, biasanya lagu-lagunya ya lagu-lagu melo-melo itu, Pak. Apalagi kalau itu kemudian terkait dengan memori atau kisah dia lah itu. Yeah. Nah, biasanya lagu-lagunya Mas Didi Kempot itu kan seolah lagu-lagu kejadian-kejadian real yang sering terjadi pada seseorang. Jadi mungkin itu yang istilahnya jadi iya. Itu sama Pak, setiap orang susah gampang mengarang lagu gitu kira-kira. Iya, kelihatannya itu. Biasanya karangan lagu itu mencerminkan kondisi si pengarang waktu itu. Iya. Pak Camat, itu kalau penjenengan punya grup apa dangdut sama kasidah itu profesional atau hanya untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat aja Pak? Kalau ada yang butuh, kemudian penjenengan bantu gitu atau gimana? Saya profesional dalam arti karena yang saya wadahi itu teman-teman yang memang dia profesinya seperti itu. Oh. Nah, ya kita kalau ada warga mau nanggap istilahnya, memang tarif tidak begitu dalam arti kemudian harus sekian, enggak. Karena kan saya tidak mencari uang dari situ. Hanya karena saya suka nyanyi aja dan mewadahi teman-teman. Ya biasanya Pak kulo gadai samenten Pak pripun Pak, ya wis ra apa-apa asal cukup kanggo nyangoni kanca-kanca kan begitu. Bagus sekali Pak. Jadi sambil bekerja, sambil menghibur masyarakat, jadi senang, semangat. Genduk masih banjir enggak Pak? Kalau rob, alhamdulillah sudah selesai. Karena sudah adanya 2 rumah pompa Seringen sama Tenggang. Hanya kalau hujan masih sedikit karena air itu menunggu untuk dipompa. Oh gitu. Tapi itu relatif sudah bagus. Yang suka macet itu di sebelah mana Pak? Yang jurusan Demak katanya di Genduk yang macet. Ya Jalan Raya Kaligawe. Itu kalau memang pas hujan deras, itu kemudian di Jalan Raya Kaligawe pertigaan Kecamatan Lama, itu kadang masih ada air mengenang. Tapi untuk saat ini sekarang sudah cepat surutnya. Iya. Itu waktu Pak Ganjar turun jadi tukang parkir itu di daerah penjenengan ya waktu itu? Ya itu di seputaran Jalan Raya Kaligawe. Ya. Baik Pak, terima kasih sekali penjenengan Kerso ini nanti gabung-gabung dengan yang lain ya. Jadi nanti akan kita tayangkan. Terima kasih. Nanti kapan-kapan saya kontak lagi. Selamat bekerja. Katanya penjenengan mau ada acara ini. Ya siap. Ini moga jadi ini hujan. Kita mau adakan operasi penegakan perwal mengenai PKM. Oh, iya. Baik, para pemirsa channel ini terus di channel Jawa Inspirasi untuk Jawa Tengah ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan tombol lonceng supaya dapat kiriman video-video kami selanjutnya. Baik, terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.